Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Samsul Jamaluddin. Saya salah satu peserta sekolah paralegal angkatan 1 tahun 2024. Rekan-rekan yang saya hormati, dalam kesempatan ini saya ingin memberikan beberapa pandangan tentang satu kegiatan ataupun satu peran penting dalam dunia hukum. Ada satu peran yang dinamakan paralegal. Namun sebelumnya perlu rasanya kita flashback ke belakang untuk melihat apa itu dan mencari tahu apa yang dinamakan paralegal. Dalam sudut pandang istilah yang berkembang, istilah paralegal pertama kali muncul dan hadir dalam sudut pandang yuridis, yakni dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang bantuan hukum, di mana di beberapa pasal, yakni pada pasal 9 dan pasal 10 disebutkan ada yang namanya kata-kata paralegal. Namun memang yang kita lihat dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tersebut belum menjelaskan secara eksplisit apa itu paralegal dan bagaimana definisi dari satu kata paralegal. Berikutnya, untuk pelaksanaan dari Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011, Kementerian Hukum dan HAM mengeluarkan Peraturan Menteri Permenkumham Nomor 1 Tahun 2018 tentang paralegal dalam memberikan bantuan hukum. Dalam Permenkumham tersebut juga kita lihat belum dijelaskan juga secara eksplisit apa istilah dari paralegal, sehingga paralegal ini memang dalam sudut pandang istilah masih merupakan satu kata atau satu fungsi yang sering diasosiasikan sebagai asisten dari seorang advokat atau pembantu ataupun orang yang membantu kegiatan yang dilakukan oleh para advokat ataupun para lawyers. Sebenarnya kalau kita melihat lagi dari beberapa undang-undang yang telah berlaku sebelumnya, semisalnya Undang-Undang tahun 2004, Undang-Undang Nomor 23 tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga ataupun KDRT, istilah ataupun asosiasi seorang yang membantu dalam usaha masyarakat dalam mencari keadilan itu juga terlihat sudah tampil seperti itu ya. Jadi kalau dalam Undang-Undang Nomor 23 tahun 2004 itu ada yang menggunakan istilah relawan pendamping yang kita asosiasikan adalah seseorang yang juga membantu dalam memfasilitasi kebutuhan para pencari keadilan. Nah, berikutnya juga kita melihat dalam satu undang-undang yang sudah cukup lama, yakni Undang-Undang Nomor 3 tahun 1997 tentang peradilan anak, itu juga ada menggunakan istilah pekerja sosial bagi orang-orang yang membantu dalam proses hukum ini.
Selanjutnya tadi bahwa paralegal ini memang terlegitimasi ya dalam peraturan pelaksana Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011, yakni tadi kami sebutkan Undang-Undang Nomor Permenkumham Nomor 1 Tahun 2018 yang mengatur tentang paralegal dalam pemberian bantuan hukum. Selanjutnya, undang-undang terbaru yang ada menyebutkan paralegal ya adalah Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2021. Bentuknya adalah Peraturan Menteri Permenkumham Nomor 3 Tahun 2021 tentang paralegal dalam pemberian bantuan hukum. Mengutip dari Permenkumham Nomor 3 Tahun 2021 ini sudah terdefinisi dengan jelas apa yang dimaksud dengan paralegal, yakni adalah setiap orang yang berasal dari komunitas, masyarakat, atau pemberi bantuan hukum yang telah mengikuti pelatihan paralegal. Orang tersebut tidak berprofesi sebagai advokat dan tidak bekerja secara mandiri untuk mendampingi bantuan hukum di pengadilan. Ya, jadi di Permenkumham Nomor 3 Tahun 2021 lah secara jelas istilah paralegal ini baru didefinisikan. Lalu berikutnya, banyak juga yang bertanya ya mengenai apa bedanya antara paralegal dengan advokat. Saya dalam kesempatan ini ingin memberikan pandangan mengutip dari yuridis, yakni Permenkumham ya Nomor 1 Tahun 2018 tentang paralegal, di mana memang sempat ada aturan pada pasal 11 dan pasal 12 Permenkumham Nomor 1 Tahun 2018 tersebut yang menyebutkan bahwa paralegal itu dapat memberikan bantuan hukum secara litigasi dan non-litigasi setelah pastinya paralegal tersebut terdaftar pada pemberi bantuan hukum dan mendapatkan sertifikat pelatihan paralegal tingkat dasar. Akan tetapi, setelah adanya putusan Mahkamah Agung Nomor 22 Tahun 2018 yang memutus mengenai perkara permohonan hak uji material terhadap Permenkumham Nomor 1 Tahun 2018 tersebut yang dilakukan oleh para advokat, karena para advokat mengutip dan juga menjadikan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang advokat ya, Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang advokat ini menyebutkan bahwa hanya advokat yang bisa menjalankan profesi ya, advokat atau bantuan hukum dalam proses pemeriksaan persidangan di pengadilan ya. Dan dengan adanya putusan dari Mahkamah Agung Nomor 22 Tahun 2018 ini, maka dapatlah diambil kesimpulan bahwa paralegal ini tidak dapat memberikan bantuan hukum secara litigasi atau beracara di pengadilan, karena hanya advokatlah yang dapat memberikan bantuan hukum secara litigasi atau di dalam sidang beracara di pengadilan. Demikian pemahaman ataupun pandangan singkat dari saya atas penyampaian yang kami sampaikan. Lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Kami akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.